Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Haifala Podcast. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan sore hari ini sangat istimewa. Kita kedatangan guru kita Ustadz Arif bin Fuad As-Sofi Al-Jufri. Insyaallah sore hari ini kita akan dapat banyak hal insight yang bermanfaat buat kita khususnya untuk menjalani bulan Ramadan. Sebelumnya kita sapa dulu Ustaz Arif. Ustaz Arif kif hal? Alhamdulillah khair. Kif safar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Safar thayyibin Ustaz. Thayyib. Alhamdulillah. Nah, Insyaallah jamaah luar biasa, ya senang anak bisa selalu dekat sama beliau, ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Ustaz, ini kita memukadimai dulu pertemuan ini dengan kan kita menjalani segala sesuatu itu kan butuh ilmu ya Ustaz. Orang tidak bisa sabar menjalani sesuatu kan kok dia tidak tahu ilmunya. Wah khususon ini kita bakal masuk bulan Ramadan. Banyak orang tuh yang menjalani bulan Ramadan bertahun-tahun tanpa ilmu Ustaz. Jadi yang dia kerjakan selama ini dipikirnya benar ternyata mungkin keliru secara keilmuan. Nah mungkin Ustadz bisa ngasih nasihat buat kita-kita terutama anak-anak muda Ustadz. Apa saja sih ilmu-ilmu yang penting untuk kita pelajari di bulan Ramadan, seperti apa cakupannya, dan mungkin satu lagi Ustadz untuk para dai-dai, asatid muda juga yang mungkin mereka berdakwah pada masyarakat karena menjelang bulan Ramadan ini banyak ilmu yang dibutuhkan. Kira-kira apa rekomendasi untuk para ustadz-ustadz ini, materi-materi yang mesti disampaikan ke jamaah supaya bukan cuma sekedar bikin jamaahnya semangat tapi juga tahu ilmu amaliyahnya gitu Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentu di dalam mengamalkan segala sesuatu itu kita harus tahu ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Yang mana para ulama mengatakan bahwasanya ilmu yang fardu untuk dituntut atau dipelajari itu adalah ilmu terkait dengan apa yang mau kita amalkan atau apa yang wajib kita amalkan. Maka apa yang wajib kita amalkan, maka kita wajib mempelajari ilmu terkait bagaimana kita melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga ketika kita melakukan kewajiban tersebut sudah dianggap melakukan kewajiban tersebut. Artinya kewajiban tersebut sah dilaksanakan. Baru dianggap setelah ada ilmunya. Baru dianggap setelah ada ilmunya. Artinya tidak bisa seseorang mengamalkan sesuatu atau niat untuk melakukan sesuatu kecuali berlandaskan ilmu. Karena salah satu syarat niat itu adalah al-ilmu bil manwi. Nah, mengetahui apa yang dia niatkan. Maka di antara salah satu syarat sah itu adalah al-ilmu bil kaifiyah, mengetahui bagaimana dia melaksanakan amalan tersebut. Nah, maka apabila seseorang melakukan suatu amalan tanpa dia mempelajari dulu bagaimana supaya amalan itu supaya amalan itu sah, maka apa? Maka amalan tersebut tidak sah. Kenapa? Karena niatnya tidak sah. Kenapa niatnya tidak sah? Karena dia kehilangan syarat di dalam niat, yaitu al-ilmu bil manwi. Kenapa kok al-ilmu bil manwi ini tadi disyaratkan? Karena niat itu harus jazm, harus merupakan tekad bulat, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka orang yang mau melakukan sesuatu tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu, maka di dalam niatnya terdapat keraguan-raguan, sehingga itu merusak niat dia. Sehingga niat dia tidak memenuhi syarat itu tadi. Nah, maka seseorang mau mengamalkan apapun itu, maka dia harus mempelajari dulu ilmunya seperti apa. Ya, mau dia sholat, mau dia puasa, mau dia haji, mau dia umroh, mau dia nikah, mau dia jual beli, mau dia sewa menyewa dan lain sebagainya, dia harus mempelajari ilmu sebatas yang wajib adalah apa? Adalah bagaimana supaya dia melakukan amalan tersebut secara sah di mata agama.
Nah, secara sah dan juga sudah memenuhi kewajiban. Itu yang wajib dipelajari. Tentu selebihnya untuk meningkatkan kualitas amalan tersebut dapat mempelajari yang lebih dari itu, mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari makruh-makruhnya dan lain sebagainya. Maka hendaknya sebelum bulan puasa ini hendaknya ada pengulangan setiap tahun, diulang-ulang terus yang namanya fikih terkait dengan puasa, supaya orang itu selalu refresh otaknya itu tadi, pikirannya itu tadi, ingatannya itu tadi terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Bukan menjalani puasa itu nanti ketika terjadi sesuatu, oh ini katanya gini, oh ini katanya gini, oh ini katanya gini. Nah, maka harus dipelajari dengan baik bagaimana supaya puasa itu tadi dijalani dengan baik, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Nah, maka penting bagi para dai khususnya sebelum bulan puasa seperti ini untuk mentadkir, untuk mengingatkan para masyarakat apa yang perlu ingat kembali terkait dengan hukum-hukum berpuasa, apalagi terkait dengan perkara-perkara yang banyak terjadi kesalahan di masyarakat dari tahun ke tahun. Nah, siap, Masya Allah. Mungkin kasih contoh satu, apa sih kesalahan-kesalahan yang sering banget terjadi di masyarakat seputar puasa, kemudian bagaimana ilmu yang sesungguhnya? Nah, misal di antara kesalahan-kesalahan yang menurut orang itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di bulan puasa, masalah misalnya masalah niat di dalam niat di bulan puasa. Banyak orang-orang yang tidak niat, ya, yang penting pokoknya puasa. Nah, kan yang penting puasa. Artinya dia menjalani puasa itu tadi tanpa niat. Nah, yang mana niat itu harus dilakukan di malam hari. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak sah puasanya seseorang yang tidak berniat sejak malam hari. Nah, itu tidak sedikit pada zaman sekarang orang yang puasa tetapi tidak niat. Ya, dia melakukan rutinitas seperti orang yang mau berpuasa tetapi dia tidak niat. Kenapa? Yaitu tadi karena tidak memahami hakikat niat itu tadi seperti apa. Maka para ulama mengatakan bahwasanya sahur aja, oh ini kan orang sahur itu kan berarti dia berarti kan dia sudah mau puasa, berarti kan itu dia niat puasa. Maka para ulama mengatakan kalau ketika sahur itu tidak terdetik di dalam kepalanya bahwasanya dia dengan sahur itu akan melakukan puasa yang mana di dalamnya adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, maka itu tidak menggantikan niat. Sekedar sahur saja itu tidak menggantikan niat. Tetapi kalau misalnya dia ketika sahur itu terdetik di dalam hatinya bahwasanya setelah fajar ini dia akan menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari, maka itu sudah dianggap sebagai niat. Jadi niat itu fil qalb, niat itu di dalam hati, bukan hanya tidak harus talafut, tetapi tentu mengucapkan niat itu tadi untuk membantu hati dalam dalam berniat.
dalam berniat itu tadi. Maka guru-guru kita selalu dan di beberapa daerah selalu ada yang namanya mengingatkan niat atau niat bareng-bareng. Niat bareng-bareng habis sholat maghrib, habis buka puasa, habis taraweh, habis sahur dan lain sebagainya. Niat itu diulang-ulang, jangan sampai ada orang yang terlupa niat. Mungkin itu salah satunya. Masya Allah Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan masuk dari netizen ini. Insya Allah ini pertanyaannya ya tentu mereka ini sampai tanya gini karena mereka punya keresahan, kemudian mereka ingin tahu ilmunya Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah sah Ustaz puasa seseorang yang cuma ikut-ikutan aja? Mungkin dia tidak mengilmui puasanya, yang penting orang pada puasa namanya ikut puasa gitu. Gimana itu Ustaz? Maksud dari ikut-ikutannya apa? Kalau misalnya ikut-ikutan itu adalah ini orang puasa, dia tidak tahu puasa itu apa. Yang penting ini orang-orang pada puasa. Puasa itu ngapain? Puasa itu apa? Tidak makan, tidak minum dari habis subuh sampai terbenamnya matahari, tanpa ada pikiran di dalam dirinya, atau dia tidak memahami bahwasanya puasa ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia tidak tahu bahwasanya bahwasanya puasa ini itu sebenarnya wajib. Nah, ikut-ikutan berarti apa? Berarti dia tidak tahu misalnya bahwasanya puasa itu wajib, padahal di dalam ibadah itu, apalagi ibadah-ibadah wajib, ada namanya syarat al-ilmu bil fardiyah. Dia harus mengetahui bahwasanya ibadah yang wajib itu tadi hukumnya adalah wajib. Nah, oleh karena itu di dalam niat puasa harus harus menyebutkan itu tadi, harus menyebutkan bahwasanya ini adalah puasa wajib. Nah, jadi kalau ikut-ikutannya itu tadi maksudnya adalah dia tidak tahu bagaimana cara puasa. Yang penting ini teman-teman tidak makan, saya juga tidak makan, berarti dia tidak niat malamnya misalnya. Atau misalnya dia karena circle-nya semuanya puasa semua, ya udahlah aku puasa. Nah, ikut-ikutan ini tadi kalau dasarnya adalah dia tetap niat di malam hari, kemudian dia tahu hakikat puasa, dia tahu bagaimana cara berpuasa, dia tahu bahwasanya puasa itu wajib, maka ketika itu sah karena sudah memenuhi sudah memenuhi syarat-syarat itu tadi. Tetapi kalau misalnya ikut-ikutan itu tadi, dia tidak tahu itu tadi semua, hakikat puasa itu seperti apa, kemudian dia tidak niat di malam harinya, kemudian dia tidak tahu bahwasanya puasa itu wajib, maka itu tidak sah puasanya seperti itu. Jazakumullah khair Ustaz. Terus pertanyaan berikutnya, Beb, saya pernah dengar kalau pas puasa gak boleh pakai parfum. Itu hukumnya gimana? Kadang nggak pede juga kalau nggak pakai parfum, badan baunya kurang sedap. Apakah ada larangan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shaimu kal hajj ash'ath akbar. As-shaim kal hajj ash'ath akbar. Cuman saya lupa status hadisnya seperti apa. Yang jelas para ulama pun menyebutkan di dalam buku-buku fikih bahwasanya hendaknya seseorang yang berpuasa itu menghindari segala sesuatu yang terkait dengan nafsu. Mau itu nafsu terkait dengan pandangan, terkait dengan penciuman, terkait dengan pendengaran, terkait dengan omongan dan lain sebagainya. Maka diantaranya adalah menggunakan wewangian. Maka para ulama mengatakan makruh bagi orang yang berpuasa, makruh ya, bukan haram, artinya boleh saja tetapi makruh. Nah, orang menggunakan wewangian di siang hari bulan Ramadan. Nah, karena di siang hari bulan Ramadan dia harus meninggalkan hal-hal yang
termasuk tarofuhat, hal-hal yang termasuk berkaitan dengan hawa nafsu itu tadi. Hawa nafsu di sini maksudnya apa? Nafsu ingin menghias diri, nafsu ingin mempercantik diri atau menikmati hal-hal yang sesuai dengan keinginannya. Mau itu penciuman, mau itu pendengaran, mau itu penglihatan, maka itu dihindari karena kita sedang menahan diri dari perkara yang mubah. Jadi nafsu ini bukan hanya yang makruh saja, hatta yang mubah, bahkan beberapa yang sunnah juga ketika bulan puasa ini menjadi makruh, seperti menggunakan wewangian itu tadi. Nah, maka dimakruhkan, tapi disunnahkan untuk maka disamakan dengan orang yang haji. Orang yang haji, karena tadi hadisnya as-shaim kal hajj, asy'ath akbar. Nah, maka disamakan seperti orang yang haji. Disunnahkan sebelum terbit fajar untuk menggunakan wewangian. Menggunakan wewangian. Tetapi setelah terbit fajar tidak boleh menggunakan wewangian. Sama orang haji sebelum ihram disunnahkan untuk menggunakan wewangian. Setelah itu tidak boleh. Nah, demikian juga ketika sudah berbuka disunnahkan juga untuk menggunakan wewangian. Tetapi ketika dia sedang berpuasa itu dimakruhkan. Kemudian nanti ada pertanyaan atau ada masalah ketika di hari Jumat. Nah, bertentangan antara menggunakan kesunahan menggunakan wewangian dan makruhnya orang yang berpuasa menggunakan wewangian. Maka para ulama mengatakan bahwasanya mu'tamadnya itu adalah tetap seseorang itu tidak boleh atau tidak menggunakan wewangian, walaupun di hari Jumat. Tetapi Al-Imam Bamakhramah itu beliau memilih bahwasanya orang yang mau sholat Jumat walaupun dia puasa tetap disunnahkan untuk menggunakan wewangian. Nah, tapi kalau misalnya cuman hanya sekedar menghilangkan bau badan, seperti menggunakan deodoran dan lain sebagainya, itu tidak termasuk wewangian. Itu hanya untuk menghilangkan bau badan saja. Maka itu bukan sesuatu yang makruh kayak tawas atau pespiran dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk wewangian. Nah, makanya guru-guru kita di majelis beliau ini juga kalau Ramadan tidak nyalakan bukur termasuk gitu ya, Ustaz? Ya, kalau belum buka kalau belum berbuka belum nyala bukurnya. Siap. Nah, habis buka baru dinyalakan. Insyaallah. Insyaallah. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah darah yang keluar dari hidung atau gusi membatalkan puasa? Nah, di dalam puasa yang membatalkan itu adalah yang masuk, bukan yang keluar. Ya, yang masuk bukan yang keluar. Keluar darah dari hidung enggak membatalkan puasa. Keluar darah dari mulut juga tidak atau di dalam mulut juga tidak membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa kalau masuk lagi atau masuk atau ditelan, maka itu baru membatalkan puasa. Maka orang yang gusinya berdarah ketika berpuasa, maka dia harus membersihkan mulutnya dengan air, dan apabila diperlukan untuk mubalaghah maka ketika itu dibolehkan mubalaghah. Mubalaghah itu artinya memasukkan air yang banyak atau memutarkan air sampai ke bagian dalam dalam mulut. Maka darah tidak masuk ya, supaya bersih, supaya tohir, supaya mulutnya bersih. Nah, mubalaghah ini bagi orang yang berpuasa di wudhu, yang mana sebenarnya orang yang tidak berpuasa itu disunnahkan untuk mubalaghah dalam madmadah, dalam berkumur ketika wudhu. Untuk yang berpuasa malah tidak boleh, makruh. Ya, makruh. Yang mana efeknya adalah apabila dia mubalaghah atau mubalaghah di dalam kumur-kumur, kemudian kok ada yang tertelan, tidak tersengaja tertelan, tapi disebabkan oleh sesuatu yang makruh itu tadi, yaitu mubalaghah itu tadi, maka batal puasanya. Nah, kecuali kalau dia mubalaghahnya untuk izalatun najasah. Kecuali kalau dia mubalaghahnya itu untuk menghilangkan najis yang ada di mulut itu tadi, maka itu
apa namanya itu tidak kalau ada yang tertelan, bukan menelan ya, tidak sengaja. Kalau ada yang tertelan, maka ketika itu tidak membatalkan puasa. Tetapi sebagian orang mubtala artinya dia selalu gampang berdarah gusinya. Gusinya gampang berdarah. Maka di sini ada keringanan bagi orang-orang yang gusinya memang gampang berdarah. Artinya orang yang gusinya gampang berdarah cukup bagi dia untuk meludahkan darah tersebut sampai darahnya sofi, sampai darahnya bersih, bening, tidak ada tidak ada warna darah lagi. Maka ketika itu itu sudah cukup bagi orang-orang yang mubtala. Tetapi orang yang tidak mubtala, dia bukan orang yang selalu gampang berdarah gusinya, dia tidak boleh menelan ludahnya sebelum membersihkan mulutnya itu tadi. Karena karena ludahnya sudah bercampur dengan najis, yaitu dengan darah. Maka ketika ludahnya sudah bercampur dengan najis, menelan ludah artinya dia menelan najis, menelan sesuatu yang ajnabi, menelan sesuatu yang mana itu tidak ditolerir di dalam berpuasa. Menelan ludah boleh, tapi menelan ludah yang najis tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mubtala, cukup dia meludahkan sampai ludahnya itu bening. Nah, kalau misalnya dia adalah orang yang gampang berdarah gusinya. Nah, insyaallah siap. Jazakumullah khair Ustaz. Semoga itu menjawab pertanyaan tadi teman-teman. Yang berikutnya, Ustaz, sebetulnya batasan minimal untuk orang yang dikatakan sakit dan boleh tidak berpuasa itu seperti apa? Soalnya ada teman saya cuma masuk angin biasa tidak puasa. Jadi orang yang tidak yang dibolehkan puasa karena sakit, dibolehkan tidak puasa karena sakit adalah penyakit yang apabila dia berpuasa maka akan membahayakan dirinya. Kalau misalnya dia sakit, tetapi ketika apabila sakitnya itu tadi digunakan untuk berpuasa, tidak ngefek apa-apa ke dirinya. Misalnya dia centengan kok terus dia tidak mau puasa. Pertanyaannya, apa efek puasa pada centengan itu tadi? Apakah menambah sakit atau mengurangi sakit atau bahkan kepotong kukunya dan lain sebagainya hanya karena disebabkan oleh puasa atau apa? Maka patokannya adalah bahaya. Maka para ulama mengatakan orang boleh untuk tidak puasa apabila dia sakit atau akan sakit ketika dia berpuasa. Kalau dia sedang sakit atau dia akan sakit. Yang mana sakitnya ini tadi apabila dia berpuasa akan menyebabkan hilangnya nyawa atau menyebabkan hilangnya anggota tubuh. Atau menyebabkan hilangnya manfaat anggota tubuh. Atau sakitnya itu akan bertambah atau akan memperlambat kesembuhan atau akan menyebabkan cacat kulit di bagian kulit yang nampak ketika dia menggunakan pakaian biasa. Maka apabila puasa itu tadi dapat menyebabkan hal-hal ini tadi, maka ketika itu baru dia boleh untuk tidak puasa. Misal orang yang dia sama dokter diwajibkan untuk minum obat secara rutin dan tidak boleh bolong. Kalau misalnya bolong sekali atau misalnya selama bulan puasa ini dia tidak minum obat tersebut, maka maka akan terjadi gagal ginjal. Nah, maka itu menyebabkan hilangnya manfaat anggota tubuh. Maka itu dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa.
untuk tidak berpuasa ya. Jadi ada tidak semua sakit itu bisa seseorang untuk tidak berpuasa, tetapi hanya sakit-sakit yang membahayakan nyawa atau anggota tubuh atau manfaat anggota tubuh atau jadi tidak harus puasanya itu sendiri. Artinya puasa bukan karena, tidak harus hanya karena puasanya itu kemudian menyebabkan bahaya itu tadi, tetapi bisa karena misalnya kalau saya tidak minum obat ini maka saya akan seperti ini. Nah, sedangkan minum obat itu bertentangan dengan puasa. Nah, maka apa? Maka ketika itu dibolehkan. Kalau misalnya memang sesuai dengan kaidah barusan. Ya, apabila memang itu dapat menimbulkan bahaya-bahaya tadi pada dirinya apabila dia tetap ngotot berpuasa. Nah, kalau cuma cantengan, panu, bisul. Maka para ulama mengatakan tidak boleh seseorang yang cuman humma khafif, artinya dia cuman demam sedikit atau sakit kepala sedikit kemudian tidak puasa, tidak boleh. Tamarot ya. Tidak boleh. Nah, siap. tetap wajib puasa. Insyaallah. Saya ada pertanyaan berikutnya. Bib, saya kebetulan pekerja kasar di pertambangan. Tugasnya butuh tenaga ekstra untuk menggali emas. Apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Nah, atau misalkan juga kayak sopir yang dia safar terus dan safarnya itu masuk jarak kosor. Nah, itu apakah boleh juga tidak puasa? Nah, untuk pekerja keras ya sama kaedahnya adalah dia dibolehkan untuk tidak puasa apabila terjadi bahaya. Baik. Untuk pekerja kasar itu dia boleh tidak puasa kalau misalnya dia sudah tidak kuat. Maka ada beberapa syarat, para ulama mensyaratkan bagi orang pekerja kasar untuk kalau misalnya dia tidak mampu tetap bekerja dalam keadaan berpuasa. Maka yang pertama dia harus niat dari malam. Tetap puasa. Tetap niat puasa. Kemudian pekerjaannya ini tidak bisa diundur malam hari. Dan juga tidak bisa diundur Syawal. Ya, tidak bisa diundur malam hari dan tidak bisa diundur Syawal. Atau kalau misalnya diundur, ya, kalau misalnya diundur, bisa diundur, tetapi akan menyebabkan kerugian, akan menyebabkan kerugian, kerugian pendapatan. Harusnya biasanya dia bisa dapat 1 juta per hari, tetapi karena dia puasa maka hanya dapat 800.000 misalnya. Nah, maka itu ketika itu kalau menyebabkan kekurangan maka itu termasuk sudah masuk syarat. Jadi dia tidak bisa diundur malam hari dan juga tidak bisa diundur sampai Syawal. Kemudian kemudian dia dari malam sudah harus niat. Nah, kemudian dia berangkat kerja seperti biasa. Sampai nanti ketika dia bekerja, kalau misalnya sudah tidak kuat. Nah, tidak kuat ini maksudnya gimana? Apa ukurannya? Nah, salah satu ukurannya apabila saya akan melanjutkan, maka itu akan menyebabkan doror, ya, akan menyebabkan bahaya-bahaya tadi yang pada orang sakit. Nah, atau Imam Ibnu Hajar mengatakan dikatakan juga apabila dia sudah sama udurnya itu sama seperti orang yang tidak mampu untuk berdiri di dalam sholat. Ya, artinya udah lemes. Ya, yang mana kalau misalnya dia tidak makan, maka itu akan mengurangi produktivitas dia di dalam bekerja. Ya, akan mengurangi produktivitas dia di dalam bekerja. Maka ketika itulah dia boleh berbuka. Dan apabila dia berbuka, dia harus berbuka dengan niat mengambil rukhsah. Dengan niat mengambil rukhsah, yaitu
dia berbuka dengan niat berbukanya ini adalah mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Apa fungsi niat mengambil rukhsah ini? Fungsinya adalah untuk membedakan antara orang yang batal puasa tanpa udzur dan yang dia batal puasanya karena udzur. Apa yang membedakan? Karena dia di sini dibolehkan bukan diwajibkan. Sehingga butuh niat untuk membedakan apakah ini mengambil rukhsah atau bukan karena mengambil rukhsah, cuman mau membatalkan saja. Maka harus ada niat itu tadi. Maka itu syarat-syarat yang yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja keras ketika dia tidak mau berpuasa apabila dia tidak mampu berpuasa dalam keadaan bekerja, yaitu pekerjaannya tidak bisa diundur malam hari, tidak bisa dikerjakan malam hari dan tidak bisa diundur di bulan Syawal. Kemudian dia dan apabila diundur dapat menimbulkan kerugian di dalam pendapatannya, yang mana kerugiannya itu melebihi 20%. Ya, kemudian juga dia harus niat puasa dari awal hari. Nah, kemudian dia baru boleh berbuka ketika ketika tidak kuat, ya, ketika tidak kuat melakukan pekerjaan. Apabila tetap dilakukan, itu akan mengurangi produktivitas dia. Kemudian selanjutnya juga ketika dia berbuka itu dia harus niat rukhsah, niat mengambil rukhsah. Nah, itu kira-kira. Luar biasa sekali teman-teman semua. Banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang sudah terjawab sama beliau lengkap, detail. Dan ini rupanya masih ada pertanyaan-pertanyaan masuk, Ustadz. Kita saksikan pada episode berikutnya.